siap untuk dilepas dan bisa membuka misteri atau takbir misteri pembalap terbaik di MP2 Novice ini. Bendera merah berada di tengah, masih belum menepi. Luar biasa RMF Tron Racing yang memberikan kepercayaan kepada Nicky Haydan, di mana dari tim ini ada 3 pembalap terbaiknya yang diterjunkan secara langsung di MP2 Novice. Ada juga pembalap dari No Limit Racing Team yang mempercayai kepada si Reski Yusuf Hermawan dengan nomor 1105. Sedangkan Yamaha Yamalup Aditama SCM Group NHK RBT VND Triple S memberikan kepercayaan kepada Muhammad Yandra Tiardi dengan nomor 17. Dan saudara-saudara sudah terlihat Vicky Pandu berada di posisi terdepan, pembalap adik dari Sakti Andre yang ternyata kesaktian dari sang kakak diberikan secara langsung kepada Vicky Pandu, dan itu pun sudah dibuktikan kerjasama dari si Vicky Pandu bersama Nicky Haydan, pembalap asal daerah istimewa Yogyakarta yang sudah memasuki di satu tikungan kiri dan tikungan kanan, berada di sektor dari Aspira dan memasuki trek lurus dari Pirelli, dan juga ada satu tikungan hadiah dari KYB GS Astra. Itu pun masih tetap menjadi kekuasaan dari Nicky Haydan dan Vicky Pandu Sakti Andre. Kerjasama yang sangat menarik antara pembalap Jawa Timur dan Jawa Tengah kali ini dibuktikan di perjalanan MP2 Novice. Sementara si Reski Yusuf Hermawan harus mencari celah kembali untuk bisa menarik mundur atau mendapatkan posisi dari yang sudah didapat oleh Vicky Pandu, adik dari Sakti Andre, pembalap asal Blitar, Jawa Timur ini. Reski Yusuf Hermawan masih terpaut di posisi yang kurang menggembirakan. Sementara dari kedua pembalap yang memang benar-benar menerapkan kerjasama yang menarik, motor mereka boleh cepat ataupun nyali mereka begitu kuat. Kalaupun sudah begini, diharapkan Dewi Fortuna memberikan ataupun menyelimuti dari diri masing-masing pembalap ini. Namun, saudara-saudara, di bawah kibaran bendera Ikatan Motor Indonesia Jawa Timur, 2 pembalap RMF Tron Racing masih cukup alot untuk bisa ditarik ke belakang. Cukup luar biasa dari apa yang sudah dilakukan oleh 2 pembalap ini, saling menutup agar tidak ditempati posisi kedua dan pertama dari apa yang dilakukan oleh Nicky Haydan dan Vicky Pandu. Sementara Reski Yusuf Hermawan ataupun juga Muhammad Diandra Tiri Hardika harus mengatur strategi kembali. Diharapkan dia tidak tanggung-tanggung dalam memutar gas yang ada di pergelangan tangan mereka untuk bisa mempermalukan keberadaan dari 2 pembalap yang sangat-sangat alot untuk ditarik ke belakang atau diasapi. Sangat-sangatlah menegangkan diri terakhir di hari yang pertama dalam kejuaraan nasional tahun 2025 Region B di putaran pertama yang bertitel Pirelli Moto Prix bersama Aspira Premio, KYB, GS Astra, Yamaha, dan
juga didukung oleh Honda serta MPF dan BPJS Ketenaga Kerjaan bersama BOS dan R8 ini. Berputar-putar kembali mereka tidak pernah mengenal lelah. Lebih-lebih saat ini dia berada dalam cuaca yang sangat mendukung, tidaklah panas mengingat sudah sore hari dalam kondisi pukul sekian ini. Yang jelas mereka sudah mendapatkan stamina sendiri dan masih tetap ada dua pembalap, sementara Reski Yusuf Hermawan masih terjerat di posisi yang ketiga dan masih mengalami kesulitan untuk bisa menggeser dari Niki Haidan, yang mana Niki Haidan sudah memberikan keleluasaan untuk Vicky Pandu, adik dari Sakti Andre, pembalap asal Blitar, Jawa Timur ini. Berbagai manuver sudah dilakukan namun selalu gagal. Trek lurus dari Pirelli dinikmati begitu saja, menikung ke kanan kembali, masuk di tikungan pertama, ada di tikungan yang kedua sudah pasti masuk kembali, masih harus memiringkan atau melakukan cornering di atas motor bebek yang sudah dia pacu atau diracik sedemikian rupa oleh sang mekanik. Gempuran demi gempuran sudah dilakukan oleh si Reski Yusuf Hermawan ataupun Muhammad Diandra Trihardika dari kedua pembalap asal Jawa Tengah, dan satu lagi untuk Muhammad Diandra, pembalap asal daerah istimewa Yogyakarta. Itu pun masih tetap diabaikan oleh pembalap dari RMF Tran Racing yang tagline Niki Haidan dan Vicky Pandu, adik dari Sakti Andre. Luar biasa perjalanan saat ini, dan ternyata stamina mereka sama dengan power yang ada di motor mereka. Tetap semangat, itulah mungkin harapan dari masing-masing pendukung pembalap-pembalap yang kita lepas, seperti hanya M Daniel 123230 atau Fadil Rahman, dan ada 4 pembalap. Jarak yang sangat tipis namun kembali berhasil dikendorkan lagi oleh mereka 69 dan juga 48. Semakin melebar dan sepertinya di posisi kedua saat ini berganti pembalap yang menempatkan posisi yang kedua, dan saudara-saudara, Vicky Pandu harus mendekat di urutan yang keempat. Dari sana diharapkan Vicky Pandu tidak berhenti sampai di sini dan diharapkan bisa menarik kembali dari posisi yang sudah diidam-idamkan oleh sekian banyak pembalap di saat mereka menetap di grid posisi ataupun juga di saat gerbang pemberangkatan dibuka. Saudara-saudara, berganti Niki Haidan yang kali ini memimpin. Dari Niki Haidan yang memasuki di trek lurus dari dua pembalap ini 69 sampai dengan detik ini, 2 putaran ini dari 18 masih terdampar. Sangat disayangkan, entah faktor apakah penyebab dari Vicky Pandu, adik dari Sakti Andre, pembalap asal Blitar, Jawa Timur ini hingga terdampar di urutan yang keempat. Namun masih menyisakan 4 putaran lagi untuk bisa memperbaiki
posisinya. Woi, Gober kembali semakin cepat. Saudara-saudara, di posisi paling urutan ke-19 terlihat ada nomor 170. Perubahan kembali terjadi di tiap-tiap lap dari apa yang sudah dilakukan oleh pembalap-pembalap di kelas novice ini. Dan Niki Haydan daerah istimewa Yogyakarta, dia berasal RMF Tran Racing. Dan juga Rizky Yusuf Hermawan dari Jawa Tengah, No Limit Racing Team, serta Yamaha Yamalub Adi sama SCM Group NHK dengan pembalap terbaiknya Muhammad Chandra TR3 masih tetap berada dalam posisi yang terbaik. Namun kita harus maklumi, mengingat dari 22 ini hanya kita ambil 3 pembalap saja yang berhak naik podium, dan diharapkan untuk mereka yang mengalami kekalahan atau tertinggal jauh tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Diharapkan dia masih bisa membalaskan dendamnya untuk bisa memperbaiki ataupun menambah poin-poin dari putaran pertama hingga yang terakhir nantinya di musim balap tahun 2025 ini, di mana putaran pertama untuk Region B sudah dilaksanakan di Surabaya. Kembali saudara-saudara, beberapa putaran lagi, 2 lap lagi, masih tetap si Niki Haydan 69, begitu kokohnya, bahkan pastikan untuk rival yang ada di belakangnya tidak mampu untuk menembus perbatasan ataupun apa yang sudah dimiliki oleh si Niki Haydan, hingga begitu susah payah dari pembalap yang ada di belakang Niki Haydan ini. Dan saudara-saudara, 1 putaran lagi akan segera kita ketahui dari mereka yang sudah bekerja ini. Di antaranya 105 Rizky Yusuf Hermawan, dan mungkin akan mengakui laju motor yang begitu dahsyat dari apa yang sudah dimiliki oleh Niki Haydan 69 asal daerah istimewa Yogyakarta. Oh, baik saudara-saudara, bendera pertanda garis akhir perjalanan ini sesaat lagi dikibarkan, dan Niki Haydan berhak menjadi